Jenderal Dudung menepis anggapan memusuhi dan menjauhi Islam. Tapi kalau seorang pimpinan tertinggi ya di Angkatan Darat bicara dengan bahasa seperti itu, ya menurut saya ya cerminan ya bahwa ada masalah ya di dalam diri kita sebagai bangsa ya. Beliau menyatakan bahwa ya, Tuhan bukan orang Arab. Itu secara logika saya sudah salah itu ya. Kalau melanggar terhadap itu, maka itu bukan mewakili TNI. Prajurit TNI mempunyai sumpah prajurit. Yang pertama, setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Yang ketiga, taat kepada atasan dengan tidak menantang perintah atau putusan. Latar belakang saya ini, sehingga seorang bawahan harus taat kepada atasan, tetapi atasannya bagaimana? Atasannya tidak melanggar sumpah yang kedua maupun yang pertama. Kalau melihat profil Jenderal Dudung Abdurrahman, KSAD, rasanya kita semua harus lega. Yang saya khawatirkan adalah ketika tentara nasional kita bisa disusupi oleh kelompok radikal itu dengan samaran agama. Penyusupan kelompok radikal berbaju agama di TNI ini bukan isu baru, bahkan sudah lama. Mereka menyusup lewat pengajian, berbaju ulama, dan mencuci otak para perwira untuk bergabung bersama mereka melawan pemerintah. Jenderal Dudung membalikkan semua persepsi dan ketakutan publik ketika waktu dia menjabat sebagai Pangdam Jaya, dia memerintahkan untuk mencopot baliho Rizik Syihab yang dipasang di mana-mana. Dari sanalah muncul kebencian kepada Dudung Abdurrahman yang dianggap menghalangi gerakan mereka. Ini berbahaya untuk kelompok radikal itu yang sekarang semakin terpojok. KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman melakukan kunjungan kerja di wilayah Kodam 5 Brawijaya pada Kamis 3 Februari. Dudung menyempatkan diri silaturahim ke beberapa pondok pesantren yakni Anwarut Taufik Malang dan Darul Lukhah Wadakwah Pasuruan. Dalam kunjungan ke Ponpes Anwarut Taufik Malang, Dudung disambut langsung oleh Habib Jamal selaku Ketua Al-Wafa bi Ahdillah Yaman se-Indonesia. Pondok pesantren Anwarut Taufik Malang ini memiliki santri tidak hanya dari Indonesia, namun juga dari berbagai negara tetangga. Habib Ahmad Jamal bin Toha Ba'agil menyampaikan terima kasih atas bentuk silaturahim yang dilakukan oleh Dudung. Menurutnya meski memiliki tugas berbeda, namun mereka mempunyai tujuan sama untuk memakmurkan bangsa. Hubungan umaroh dan ulama digambarkan bahwa untuk urusan keamanan negara, TNI yang memberikan masukan kepada ulama dan sebaliknya untuk masalah akidah ulama yang memberi masukan kepada TNI. Hubungan keduanya tidak dapat terpisahkan untuk kesejahteraan umat, kata Habib Ahmad. Setelah mengunjungi Ponpes Anwarut Taufik Malang, Dudung melanjutkan kunjungan ke Darul Lukhah Wadakwah Pasuruan. Dudung disambut oleh tari saman dari para santri. Habib Zen selaku pemimpin Yayasan Ponpes Darul Lukhah Wadakwah Pasuruan langsung menyambut Dudung. Ponpes ini bukan milik saya ataupun keluarga saya, tapi ponpes ini milik seluruh umat Rasulullah, kata Habib Zen. Tercatat ada sekitar 15.000 santriwan dan santriwati dari seluruh wilayah di Darul Haq Wadakwah Pasuruan. Pondok ini terdiri dari 4 pondok putra dan 2 pondok putri dengan area luas di wilayah Rasi dan Rembang Pasuruan. Dalam silaturahmi ini, Dudung ingin mendengar keluhan dan apa yang menjadi kesulitan para santri dan masyarakat sekitar. Ia berpesan agar pondok pesantren dapat ikut aktif dalam upaya memperkuat kerukunan di masyarakat. Pondok pesantren diharapkan dapat memberikan andil dalam mengatasi kesulitan masyarakat sekeliling dan menggandeng aparat TNI di wilayah sebagai bentuk sumbangan positif dalam membangun persatuan bangsa, kata Dudung. Sebab saat ini ada jalur penerimaan prajurit baik calon bintara maupun tamtama khusus santri dan lintas agama bagi hafiz Al-Quran. Selain itu, bahwa TNI AD akan menggelar turnamen Liga Santri Piala Kasat tahun 2022 yang akan diikuti oleh pesantren di seluruh Indonesia secara profesional di venue lapangan TNI AD dan pesantren yang standar, tutur Dudung.